Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mulai rangkaian ibadah kita. Namun sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu saudara terkasih, kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu hingga pada minggu yang berbahagia ini. Kami boleh berada di sini itu semua karena kebesaran Tuhan. Di tengah-tengah persoalan yang kami hadapi, namun Engkau tetap setia menjaga kami, melindungi kami. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Fotum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Nats pembimbing pada pagi yang berbahagia ini, di minggu yang indah ini kami ambil dari Nahum 1 ayat 7-8. Kami akan membacakannya bagi kita semua. Nahum 1 ayat 7-8. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Demikian nas pembimbing kita. Kita akan mendoakan anak-anak kita sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing, yang pagi hari ini juga melakukan ibadah di rumah masing-masing. Kita mengangkat satu buah pujian setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersama-sama berdoa menopang anak-anak kita di dalam doa kita. Kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk anak-anak yang luar biasa, yang Tuhan taruh, yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, di tengah-tengah gereja dan pelayanan Tuhan. Tuhan, hari ini kami berdoa memberkati setiap anak-anak kami. Tuhan, berkatilah dengan berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Biarlah cinta kasih, pengenalan akan Tuhan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kelak mereka besar, menjadi dewasa seperti kami merindukan kasih akan Tuhan, cinta akan Tuhan itu menjadi bagian dalam seluruh kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami memberkati semua anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita masuk ke ruang pengampunan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 8-9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita mengangkat pujian kita di muka Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia mengampuni seluruh kesalahan kami. Tidak pernah Kau perhitungkan Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus bersyukur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sama-sama berdoa. Kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Karena begitu banyak dosa pelanggaran kita yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Kami memohon ampun Tuhan akan setiap dosa dan pelanggaran kami, baik dari cara kami berpikir, bertindak, dan berbuat yang mungkin Tuhan mendukakan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami boleh layak, boleh menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, jikalau Engkau tidak mengampuni kami, maka kami masih tetap dalam kuk dosa. Kami tidak bisa bangkit. Tapi kami percaya ketika Engkau turun mau mengampuni kami, maka kami akan menjadi anak-anak terang
boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Nats berita pengampunan dosa. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masuk ke dalam ruang kesaksian. Inilah kesaksian kita secara bersama dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih berada. Kita mengangkat pujian ini, tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Dan kita akan membaca Mazmur pujian kita. Mazmur pujian kita dari Mazmur 56 ayat 1 sampai 14. Kita akan baca secara responsoria. Saya ayat yang ganjil, saudara-saudara nanti ayat yang genap. Demikian selanjutnya nanti di ayat 14 kita akan baca secara bersama. Mazmur 56 ayat 1 sampai 14. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu. Merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang akan dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semua telah kau daftarkan?
Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Najarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu bersama-sama, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Demikian Mazmur pujian untuk kita akan menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan-Nya di dalam kehidupan kita, buat kasih sayang-Nya dan perlindungan-Nya, sehingga sampai pada hari ini kita masih boleh beroleh damai sejahtera. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan? Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah Engkau dalam kehidupan. Sungguh mulia Engkau Tuhan. kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat Dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. sungguh besar, Sungguh besar
pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih sayang-Mu, kasih setia-Mu ada selalu bersama-sama dengan kami, Tuhan. Kami tidak dapat membalas seluruh kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hanya ucapan syukur buat kebaikan-Mu, itu yang boleh kami sampaikan. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah persoalan yang ada di dunia ini, di tengah-tengah persoalan yang ada di Indonesia ini, Engkau ada bersama kami. Kami percaya itu bukan suatu kebetulan, tapi Engkau izinkan supaya kami betul-betul mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kami. Dan kami memohon ampun bagi-Mu Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, bebaskan kami. Bebaskan kami dari virus yang melanda dunia, yang melanda Indonesia, yang melanda kota kami Pekanbaru. Turun tanganlah Tuhan. Turun tangan, kami percaya. Kami percaya bahwa kuasa-Mu ada bagi kami. Kami percaya mujizat-Mu nyata buat dunia Indonesia, bahkan kota kami Pekanbaru. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kami mengundang hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, saya rindu mengajak kita sekali lagi untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami mau membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami seperti tanah yang subur. Ketika benih firman Tuhan disampaikan, biarlah firman-Mu itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan biarlah kehidupan kami, Tuhan dapati kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang dengan penuh keterbatasan. Pengurapan Allah menjadi bagian kehidupan hamba-Mu. Seluruh umat-Mu yang hari ini beribadah dalam rumah mereka masing-masing. Lawatlah Tuhan, supaya firman Tuhan hari ini meneguhkan, menguatkan setiap kehidupan seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap membaca merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup.
Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan menjadi bagian setiap kehidupan kita, seluruh umat Tuhan yang hari ini beribadah di dalam rumah kita masing-masing. Kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Hari ini firman Tuhan saya berikan satu tema, pemeliharaan Tuhan. Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Karena hanya 6 ayat kita baca bersama-sama, kita baca secara perlahan-lahan. Rut dan Naomi, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang berbahagia, yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kitab Rut sebagai sebuah kisah mengingatkan kita dalam masa hakim-hakim. Kita melihat walaupun orang Israel mengalami masa-masa kesedihan yang luar biasa, kelaparan, masa-masa sukar oleh karena kemurtatan bangsa Israel. Tetapi kita boleh melihat yang menarik dari bagian ini, yang menarik dari kitab Rut ini adalah kita melihat ada penyertaan, ada perhatian, ada pemeliharaan Tuhan bagi mereka yang percaya kepadanya. Kalau kita membaca Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-6 kita melihat oleh karena ada kelaparan di Israel. Ya, seorang Elimelek membawa kedua anaknya beserta istrinya untuk tinggal di tanah Moab. Ya, pergi dari yang bukan tanahnya tinggal di tanah orang lain. Ya, kita tahu sendiri dalam perjalanannya Elimelek meninggal. Dan setelah itu anaknya mendapatkan perempuan Moab, ya bernama Orpa dan Rut. Dan setelah itu kira-kira 10 tahun mereka tinggal bersama. Kedua anaknya juga meninggal dipanggil Tuhan. Satu persoalan, satu pergumulan, satu masa yang amat sangat pelik dihadapi oleh Naomi pada waktu itu. Masa-masa sulit, masa-masa sukar dia harus alami. Tinggal di negeri orang, ya. Kemudian baru suaminya meninggal, anaknya lagi meninggal. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar yang dia alami. Dan seolah-olah Naomi berkata, Tuhan tidak menunjukkan kasih-Nya, pemeliharaannya bagi kehidupan Naomi. Tetapi dalam bagian ini kita melihat ada pemeliharaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada perhatian Tuhan bagi kehidupan Naomi dan Rut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekuasaan, kedaulatan itu ada dalam tangan Tuhan, amin. Siapa yang mengira virus corona, wabah ini sudah amat sangat membuat dunia, membuat bangsa menjadi galau. Ya, ada begitu banyak orang yang menjadi gelisah, menjadi khawatir. Mengapa tidak? Setiap hari kita melihat ada banyak orang yang mati oleh karena wabah ini. Terus menerus angkanya bertambah. Baik di bangsa yang lain, di dunia yang lain, bahkan di negara kita sendiri. Ada banyak orang yang mengalami pemutusan kerja, ada banyak orang yang tidak bisa lagi bekerja sebagaimana dia layaknya bekerja. Ada banyak rumah makan yang ditutup karena tidak bisa lagi memberikan satu penghasilan.
Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan dunia saat ini. Mall sepi akan pengunjung, anak-anak dirumahkan, semua dilakukan di dalam rumah, belajar di rumah, belanja juga mungkin dari rumah. Ya, bahkan juga kehidupan keagamaan kita harus terkena imbasnya. Kita juga harus melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan ini kita jalani. Mungkin ada banyak orang berkata, saya biasa saja. Karena sudah terbiasa tiap-tiap hari di rumah. Ada mungkin yang mengatakan, aduh sudah bosan, mau ngapa-ngapain lagi bingung. Tapi ada juga yang melihat situasi kondisi seperti ini, di mana Tuhan kita? Di mana Tuhan kita seolah-olah dia tertidur. Seolah-olah dia absen dengan persoalan pergumulan seluruh umatnya saat ini. Di mana Tuhan? Mengapa tidak ada hal yang ajaib? Tidak ada hal-hal yang spektakuler yang Tuhan buat, yang Tuhan kerjakan untuk kita hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat mengerti apa yang terjadi hari ini, besok, lusa. Karena Yakobus 4 ayat 14 berkata, hidup manusia bagaikan uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Hari ini ada, besok tidak ada. Hari ini mungkin kita bisa sehat, tapi kita tidak tahu lusa mungkin kita menjadi orang yang kurang sehat. Segala sesuatu yang kita rencanakan mungkin bisa berhasil, tapi ada juga yang tidak berhasil. Ingatlah, segala sesuatu yang terjadi, semua ada dalam sepengetahuannya Tuhan. Kita tahu bahwa rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat yang ke-11, bukanlah rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Walaupun saat ini, dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ini, kita tidak melihat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, tapi ingatlah, Tuhan akan buat semuanya indah pada waktunya. Dari bagian firman Tuhan ini, hanya ada 2 prinsip pemeliharaan Allah yang mau saya bagikan, dan biarlah ini menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan hari ini. Yang pertama, prinsip pemeliharaan Allah, Tuhan berkarya dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan berkarya. Kita melihat kisah perjalanan Naomi bersama dengan keluarganya. Tinggal di negeri orang, ditinggalkan suaminya, ditinggalkan anaknya. Sekalipun ketika dia akan pulang kembali ke negerinya, dia meminta supaya Rut dan Orpa kembali ke negeri mereka, kembali ke bangsa mereka. Tapi karena kasih Rut kepada Naomi, dia bilang, biarlah aku bersama-sama denganmu. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu juga Allahku, dalam ayat yang ke-16. Sampai-sampai kondisi yang sangat memahitkan bagi Naomi, dia menamakan dirinya adalah pahit. Seolah-olah dia berkata, tangan Tuhan teracung kepadanya. Seolah-olah tidak ada lagi perhatian Tuhan untuk kehidupannya. Tapi kita melihat kasih Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Masa-masa yang sulit itu Tuhan menolong Naomi dan Rut. Dan kita melihat ada pemeliharaan Tuhan, ada karya Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Naomi dan Rut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pemeliharaan Tuhan berarti berbicara kita dicukupkan Tuhan ketika kita melewati masa-masa sulit ini. Mungkin tidak ada hal-hal yang hebat yang terjadi beberapa waktu ini. Dalam 1 bulan ketika kita melakukan segala sesuatu di rumah, tetapi yang pasti kehidupan keluarga kita tercukupi oleh Tuhan. Tidak pernah kita kekurangan sesuatu apapun, pasti Tuhan peliharakan. Ada campur tangan Tuhan, ada karya Tuhan yang Tuhan nyatakan. Terkadang lewat orang-orang di sekitar kita Tuhan memberkati, Tuhan berkarya. Dalam kondisi, dalam situasi kehidupan kita saat ini, dalam masa-masa yang sulit ini kita melihat Roma 8 ayat 28. Tuhan bekerja, seolah-olah kita melihat dia diam, dia tidak melakukan apapun. Tapi hari ini kita melihat Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang merenda sesuatu yang baik untuk kehidupan anak-anaknya. Ingatlah, ada janji, ada kesetiaan, ada firman Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Yang kedua,
Tuhan menggenapkan maksudnya bagi orang yang takut akan Tuhan. Apa yang dialami Naomi dan Ruth? Pahit. Sangat menyedihkan. Tapi kita melihat ketika Allah sudah berkarya menolong, menyertai, memberkati Naomi dan Ruth. Allah menggenapkannya. Kita melihat dalam kisah Ruth sampai pada akhirnya luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi Ruth dan Naomi. Hari ini, saat ini kita pun sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang kritis. Segala sesuatu kita lakukan di rumah, segala sesuatu kita tidak bebas seperti hari-hari yang lalu yang sudah boleh kita lalui. Dengan wabah ini, kepada siapa kita akan berharap? Kepada siapa kita akan bergantung? Jawabannya hanya dengan membawa diri, mendekat, melekat erat kepada kuasa pemeliharaannya. Kita yakin kuasa pemeliharaan Tuhan ada, memampukan kita melewati masa-masa sulit ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah ragu untuk menjalani kehidupan hari ini. Sulit memang kita lalui masa-masa ini, tapi Tuhan berjanji Dia memelihara kita, Dia menjamin hidup kita. Untuk itu jangan takut, jangan khawatir, Tuhan yang sama, Tuhan yang akan menolong Bapak Ibu Saudara-saudari melewati masa-masa sulit, masa-masa sukar saat ini dan mengakhiri perenungan firman Tuhan hari ini. Mazmur 37 ayat yang kelima berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Yakini ada dua janji firman Tuhan. Tuhan berkarya dalam kehidupan anak-anaknya. Tuhan akan menggenapkan janjinya, yaitu memelihara, memperhatikan setiap kehidupan umatnya yang percaya, yang takut akan Dia, dan yang bersandar kepadanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau materaikan dalam hati, dalam hidup setiap umat-Mu yang hari ini beribadah di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Kalau Tuhan izinkan kami berada di zaman, di masa-masa yang sulit ini, biarlah Tuhan seperti janji firman-Mu, kami meyakini ada kuasa pemeliharaan-Mu yang sempurna atas setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemerintahan bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Tuhan yang menolong. Kasih-Mu, anugerah-Mu limpahkanlah bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia ini. Pemerintahan bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Berkati juga untuk seluruh tim medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan wabah virus ini. Tuhan, Kau menolong, Kau memberkati mereka. Kasih-Mu, anugerah-Mu limpah-limpahkanlah bagi seluruh tenaga medis yang ada. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa dari tempat ini, menopang, memberkati setiap kehidupan umat-Mu hari ini. Keluarga lepas keluarga, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, jemaat dewasa. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati dengan berkat-berkat yang hamba-hamba-Mu butuhkan. Cukupkanlah segala keperluan yang hamba-hamba-Mu perlukan. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka makan, apa yang mereka pakai, Tuhan peliharakan dengan kuasa janji pemeliharaan-Mu bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terbatas tapi kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas dan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Tuhan itulah yang akan menolong, memberkati, menyertai, memelihara setiap kehidupan umat-Mu sekalipun Tuhan. Kami ada dalam masa-masa sulit ini, tapi kami tahu Tuhan menyertai kami, memelihara dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, ini pengucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, Allah yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Saya mengajak Bapak Ibu yang di rumah untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya persilakan untuk duduk kembali. Dan pada hari ini dalam ibadah kita akan memberikan persembahan kita sebagai korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya ada satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar untuk persembahan kita hari ini, yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Puji nama Tuhan. Sambil mengiringi persembahan kita memuji Tuhan. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersukacita di dalam Tuhan. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, karya besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Puji Tuhan, kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di kesempatan pada ibadah kami hari ini. Kami sudah memberikan persembahan kami. Kami rindu biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah seluruh umat-Mu yang sudah memberikan hati hidup mereka untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan kembalikan lagi dalam kehidupan seluruh umat-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah melangkah menjalani hari-hari hidup kita, satu minggu yang ada di depan kita, kita percaya ada pemeliharaan Tuhan, ada kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita memuji Tuhan, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Bila topan
undang untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.